Selamat pagi. Kami akan menyampaikan laporan penelitian kami tentang dengan judul kekuatan silinder beton diperkuat komposit serat rumput payung Cyperus alternifolius yang teralkalisasi dengan matrik epoksi, di mana ketuanya adalah saya, Benedictus Soni Dono, dengan anggota SUNI STMT. Penelitian ini didanai oleh Universitas Katolik Widyakarya Malang, penelitian dana internal tahun 2019-2020. Ya, latar belakangnya adalah bahwa teknologi perkuatan struktur itu sangat diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan atau duktilitas struktur di dalam menerima beban. Baik untuk memperbaiki struktur yang mungkin bermasalah atau mengalami keretakan begitu sehingga bisa diperkuat gitu. Dalam hal ini adalah perkuatan eksternal ataupun memang untuk meningkatkan kemampuan strukturnya. Nah, kita sudah mengenali, sudah sangat banyak itu menggunakan CFRP atau carbon fiber reinforced polymer begitu yang biasanya ada di pasaran. Teknologi perkuatan strukturnya. Nah, yang kedua, di latar belakang ini kami ingin mencoba material yang ramah lingkungan, di mana kami menggunakan serat rumput payung yang merupakan serat alam, sehingga kami ingin mencobanya mendasari dari referensi-referensi yang ada tentang natural fiber reinforced polymer, di mana nanti serat rumput payungnya sebagai reinforcement akan kami kombinasikan dengan epoksi sebagai matriks begitu, sehingga gabungan atau komposit serat rumput payung dan matrik epoksi ini akan berfungsi sebagai lapisan perkuatan eksternal begitu, yang akan kami coba kami aplikasikan pada silinder beton bertulang, maksud saya silinder beton. Ya, berikutnya adalah roadmap penelitian bahan komposit. Jadi penelitian bahan komposit kami dalam hal ini adalah menggunakan serat rumput payung itu sudah dimulai sejak tahun 2013, di mana 2013 sampai 2015 kami melakukan pembuatan dan karakterisasi berbagai matriks dan filler. Sebagai identifikasi juga kita mengidentifikasi alternatif bahan dan pengujian material. Waktu itu kami mencoba matriksnya menggunakan semen, kemudian menggunakan lem kayu, kemudian dan juga menggunakan epoksi begitu. Sedangkan fillernya waktu itu kita coba menggunakan rumput payung, karena rumput payung itu merupakan tumbuhan liar sangat mudah untuk tumbuh dan seratnya sangat kuat ya, batangnya sangat kuat sekali, mudah didapatkan dan seratnya sangat kuat, sehingga ini bisa difungsikan sebagai reinforce atau penguat ya jika dihubungkan dengan matriks atau matriks yang mau dipilih, apakah itu semen, kemudian lem kayu dan epoksi yang waktu itu pernah kami coba, dan akhirnya memang yang paling optimal itu memberikan kontribusi kekuatan yang bagus baik dari sisi ikat maupun dari sisi kerjasamanya dengan rumput payungnya adalah epoksi. Kemudian dilanjutkan tahun 2016-2018 dioptimasi komposisinya antara epoksi dan rumput payung, kemudian dimensi komposisi dan seterusnya, identifikasi bentuknya, waktu itu kita buat plafon dan seterusnya. Kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan, misalkan supaya karena ingin meningkatkan lagi daya ikatnya, kita beri perlakuan alkali yang saat ini juga kita lakukan, sehingga bisa lebih lekat lagi hubungan antara matriks dan seratnya itu bisa sangat lebih baik lagi. Nah, hingga saat ini itu kita coba buat untuk perkuatan dari silinder beton, sehingga kita optimasikan nanti bagaimana komposit serat rumput payung dengan matrik epoksi ini bisa memberikan kontribusi sebagai perkuatan eksternal. Nah, berikutnya kita akan upayakan ini menjadi lebih baik lagi dan nantinya bisa menjadi produk yang siap dipasarkan.
Sebenarnya selain perkuatan eksternal yang sudah kami siapkan adalah plafon komposit dari serat rumput payung yang akan dijelaskan di video berikutnya dari penelitian sebelumnya juga. Nah, tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis ketebalan perkuatan eksternal komposit serat rumput payung teralkalisasi dengan matrik epoksi pada silinder beton yang ditinjau terhadap kekuatan tekan dan kekuatan tarik. Sehingga gambarnya seperti ini aplikasinya. Silinder beton, ini yang kuning ini di capping ya, karena mau diuji tekan gitu. Nah, rumput payungnya dialkalisasi supaya menghilangkan lemak-lemak atau lignin dan seterusnya, karena ketika itu sedikit dihilangkan begitu dengan alkalisasi, maka luas penampang atau daerah kontak antara matriks, dalam hal ini epoksi, terhadap seratnya bisa lebih banyak dan menjadi lebih baik daya ikatnya. Kemudian kita jadikan perkuatan eksternal dan akhirnya nanti kita uji tekan dan uji tarik bagaimana respon dari silinder ini ketika sebelum diberikan perkuatan dan diberikan perkuatan itu bagaimana. Ini adalah diagram alirnya. Jadi kami memulai penelitian rintisan, kita uji coba dulu bagaimana cara melekatkannya, kemudian dengan klem atau dengan apa begitu, termasuk kita mempelajari literatur dan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Kita mempersiapkan alat dan bahan. Nah, karena ini berhubungan dengan beton, maka kami ada dua garis besar atau dua bagian besar dalam penelitian ini. Kita menguji bahannya dulu, jadi dari bahan betonnya dan dari seratnya untuk menjadi komposit. Yang pertama adalah dari pengujian bahan beton, agregat kasar dan agregat halus. Kita uji bahannya dulu karena kita akan membuat campuran beton, perencanaan campuran beton atau mix design. Sehingga kita uji kadar air, kemudian kadar air agregat halus kasar, kemudian kita uji berat jenis, kemudian gradasi dan seterusnya. Kita uji semuanya, penyerapan, penguapan air dan seterusnya, sehingga itu nanti data-data itu kita gunakan sebagai data untuk melakukan perencanaan campuran beton. Nah, dari perencanaan campuran beton setelah didapatkan itu kita membuat silinder beton dari bahan-bahan yang sudah ada dengan komposisi tertentu dengan kekuatan tekan yang dicapai adalah 37 MPa. Kita membuat silinder dengan campuran bahan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah dibuat silindernya, beton dirawat dengan cara direndam dalam air selama 28 hari. Ini dari sisi pembuatan silinder betonnya. Kemudian dari sisi pembuatan kompositnya kita membuat serat. Jadi mencari rumput payung dulu, kemudian dipotong daun-daunnya, dibawa ke laboratorium di kampus, kemudian digiling. Ada mesin penggiling serat di kampus kami, kebetulan kerjasama dengan teknik mesin. Kemudian setelah digiling, kemudian diberi perlakuan alkali. Supaya bisa menghilangkan tadi lignin dan seperti lapisan lilin begitu pada serat. Harapannya supaya nanti bisa mengikat dengan baik bersama matrik epoksi. Setelah itu dijemur. Nah, waktu penjemuran itu agak dikekang supaya tidak keriting seratnya, lurus-lurus begitu. Baru dibuatlah komposit serat itu dengan matrik epoksi yang disusun sedemikian rupa, kemudian diaplikasikan pada silinder. Kompositnya ini diaplikasikan pada silinder yang sudah dirawat selama 28 hari. Setelah diberikan komposit, diberikan dua pengujian. Kami melakukan uji tekan silinder dan pengujian tarik belah silinder. Kemudian datanya dianalisis dan kita mendapatkan hasil dan kesimpulan. Seperti itu. Nah, ini adalah benda ujinya, berbentuk silinder standar dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Mutu beton rencana adalah 30 MPa ya. Kemudian silinder beton diberi perkuatan eksternal komposit serat rumput payung dengan ketebalan yang divariasikan. Jadi ada tanpa perkuatan, kemudian ketebalannya adalah 1 mm atau 1 lapis, kemudian
ada ketebalan 2 lapis, jadi 1 lapis dan 2 lapis. Itu variasinya. Ini adalah silindernya. Ini kebetulan silindernya pada gambar ini diletakkan di alat uji tekan, atasnya sudah diberi capping untuk siap ditekan. Kemudian pengujian tekan terhadap silinder ini mengacu pada SNI 1974-2011 tentang cara uji kuat tekan beton dengan bendik uji silinder, sehingga nanti yang hasil yang dikeluarkan adalah ketika kita mengetahui beban maksimum dibagi dengan luas penampang akan ketemu F aksen C ya. F aksen C sama dengan beban dibagi dengan luas penampangnya, yaitu penampangnya lingkaran dengan diameter 15 cm. Kemudian variasinya, nah ini yang tadi kami sampaikan, variasi pengujian terdiri dari silinder tanpa perkuatan, tidak ada perkuatannya, kemudian 1 lapis perkuatan dan 2 lapis perkuatan. Ketebalan setiap lapis adalah 2 mm, kemudian setiap variasi terdiri dari 5 silinder untuk uji tekan dan tarik. Jadi untuk 1 lapis atau yang tanpa perkuatan 5 silinder baik di uji tekan maupun uji tarik. Kemudian yang 1 lapis perkuatan masing-masing 5 silinder, yang 2 lapis juga 5 silinder untuk uji tekan dan 5 silinder untuk uji tarik. Kemudian ini adalah bentuk uji tarik belahnya di mesin uji tekan, tapi kita berikan perataan beban seperti ini mengacu pada SNI 2491-2014, di mana nanti hasil yang didapatkan adalah FCT atau kuat tarik belah beton. Ini adalah alkalisasi. Nah, jadi dari serat yang dari rumput yang dibuat serat kering begitu, kemudian direndam dalam alkalisasi, nanti warnanya menjadi seperti ini, di mana ligninnya atau lapisan-lapisan lilin di dalam serat ini akan hilang, sehingga dia nanti ketika berinteraksi dengan epoksi bisa menjadi lebih bagus. Luas penampang atau luas bidang kontaknya antara serat dan matrik itu bisa menjadi bagus begitu. Kemudian serat yang telah dialkalisasi ini dicuci, kemudian dijemur. Nah, dijemurnya itu dengan pengekang seperti ini supaya seratnya tidak keriting, tidak berkerut-kerut, jadi supaya tetap lurus. Setelah itu setelah dijemur kering, kemudian dari pengaplikasiannya pada silinder adalah seperti ini. Silindernya pertama diberi epoksi yang pertama, kemudian diberi, ini kebetulan yang 2 lapis ya, diberi lapisan yang pertama berdiri, kemudian yang kedua secara horizontal, kemudian nanti diklem dengan pipa. Nah, ini adalah hasil uji tekan betonnya, bahwa terjadi peningkatan nilai kuat tekan silinder beton yang diperkuat menggunakan komposit serat rumput payung matrik epoksi. Kalau kita lihat dari grafik hubungan kuat tekan beton dan ketebalan perkuatan komposit, jadi yang X ini adalah ketebalan perkuatan kompositnya, ketebalan kompositnya yang melapisi, yang A itu adalah tanpa perkuatan, yang B 1 lapis, yang C 2 lapis. Sedangkan yang koordinat Y atau ordinat ini adalah kekuatan tekan rata beton. Jadi yang tanpa perkuatan raratannya 35,7, dari kuat rencana 30 MPa itu 35,7, yang 1 lapis itu meningkat menjadi 36,8, sedangkan yang 2 lapis itu menjadi 37,8. Sehingga memang ada pengaruh dari perkuatan eksternal itu terhadap peningkatan kekuatan tekan beton. Berikutnya hasil uji tarik betonnya, ini adalah sama begitu, ada peningkatan, tapi memang nilai uji kuat tarik beton memang kecil sekali ya. Nah, ini bentuk dari setup benda ujinya begitu, silindernya diberi perkuatan, ditidurkan, kemudian diberi perata beban tulangan baja, kemudian ditekan begitu. Nah, ya, tanpa perkuatan nilai FCT-nya atau kuat tarik belahnya adalah 2,14, meningkat yang 1 lapis 2,21, sedangkan yang 2 lapis adalah 2,29. Nah, sehingga kesimpulannya adalah dari sisi kuat tekan bahwa terjadi peningkatan nilai kuat tekan silinder yang diperkuat menggunakan komposit, diperkuat secara eksternal ya maksud kami,
menggunakan komposit serat rumput payung matrik epoksi. Kekuatan tekan beton tertinggi adalah beton dengan perkuatan 2 lapis dengan rata nilai kuat tekannya adalah 37,75 MPa. Sedangkan untuk kuat tarik belahnya terjadi peningkatan nilai kekuatan tarik belah beton seiring dengan bertambahnya ketebalan perkuatan komposit. Kuat tarik belah beton tertinggi adalah beton dengan perkuatan 2 lapis. Maksud kami di sini, mohon maaf, ini maksudnya adalah perkuatan 2 lapis ya, yaitu sebesar 2,29 MPa. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa terdapat pengaruh ketebalan perkuatan komposit terhadap nilai kuat tekan dan tarik belah silinder beton. Seiring dengan bertambahnya perkuatan lapisan komposit, maka nilai kuat tekan maupun kuat tarik belahnya juga semakin meningkat. Sehingga untuk penelitian berikutnya dapat ditindaklanjuti, bisa dicoba ketebalan yang lebih tebal lagi begitu, tetapi mungkin perlu diperhatikan nanti hubungan antar serat ya. Karena dengan 2 lapis itu sudah cukup sulit untuk bisa melekatkan di dalam silinder. Seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan, dan output penelitian ini adalah kami sudah upayakan kami tuliskan di jurnal dan sudah kami daftarkan, dan puji Tuhan sudah diterima HKI-nya, yaitu tentang surat pencatatan ciptaan tentang laporan penelitian ini. Gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.